di saat Nabi SAW memasuki awal-awal masa mudanya. Thumma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaqbilu fatrat asy-syabab min umrih. Kemudian Nabi Muhammad mulai memasuki masa muda dari umurnya. Umur di atas 10 tahun, belasan tahun lah, 12 tahun ke atas. 12 tahun ke atas ya, udah mulai masa-masa muda. Fabada'a, Nabi memulai masa mudanya bisa'yi lirrizqi, dengan berusaha, memiliki usaha untuk mencari nafkah, rizki. Jadi Rasulullah itu dari kecil, dari umur belasan tahun, dari mudanya sudah mulai mencari rizki, sudah mulai mandiri. Waraha yashtaghilu bira'yil ghanam. Dan Nabi Muhammad SAW berjalan keluar, Rasulullah itu mulai bekerja dengan cara menggembalakan kambing. Kalau antum pernah dengar bahwa Rasulullah SAW menggembalakan kambing, itu terjadi di saat-saat awal-awal masa muda ya, bukan setelah menjadi nabi, bukan, tapi di saat awal masa muda. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Allah tidak pernah mengutus seorang nabi pun kecuali pasti setiap nabi itu menggembalakan kambing. Sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Engkau juga ya Rasulullah? Iya, kata Rasulullah, saya juga. Saya dulu pernah menggembalakan kambing. Sahabat heran, maksudnya sekelas Nabi Muhammad pernah ngembalain kambing juga kan Nabi? Iya dulu. Dulu orang nggak banyak yang punya firasat bahwa ini adalah calon Nabi begitu, kecuali orang-orang tertentu. Nah, jadi para Nabi itu mereka menggembalakan kambing. Tapi menggembalakan kambing ini untuk para Nabi adalah satu kelebihan. Ya. Jadi belum tentu kelebihan Nabi itu dimiliki sama orang lain jadi kelebihan juga, belum tentu. Ngangonin kambing itu keren apa enggak? Buat Nabi itu kelebihan, keren. Kalau buat kita belum tentu keren. Ya, sama seperti ummiyatuhu, Nabi Muhammad itu enggak baca, enggak tulis. Kalau buat Nabi enggak baca, enggak tulis, kelebihan apa kekurangan? Kelebihan. Kalau buat kita kekurangan. Yatim. Yatimnya Nabi kelebihan. Kalau buat kita belum tentu kelebihan. Begitu. Jadi enggak semua kelebihan yang ada pada Nabi ketika dimiliki oleh seorang biasa itu jadi kelebihan juga, belum tentu. Walaupun bisa jadi ada sisi-sisi positifnya yang kita enggak pahami. Begitu ya. Kenapa ngangonin kambing? Karena kambing itu binatang yang lembut, yang butuh banyak banget bimbingan. Jadi seolah para nabi itu sebelum mengasuh manusia, sebelum mengayomi manusia, dia dilatih dari kecil untuk terbiasa telaten ngurusin makhluk yang paling lemah, gitu ya, supaya dia nanti terbiasa. Makanya Nabi Muhammad itu sangat rahmah, sangat belas kasih begitu ya. Kambing kan agak, kalau tanya yang biasa ngangonin kambing tuh, Ustadz Abduh Namang Bardi tanya, ya, ngangonin kambing itu kudu sabar, kudu telaten katanya begitu. Kemudian di sini dikatakan walaqad qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Rasulullah SAW an nafsih, beliau berbicara tentang dirinya sendiri, fima ba'd, di kemudian hari, kuntu ar'al ghanam ala qararit li ahli Makkah. Dulu saya pernah menggembalakan kambing, ya, dengan jasa beberapa qirat untuk orang-orang penduduk Mekah. Jadi Nabi itu ngangonin kambing bukan kambing Nabi maksudnya, tapi kambingnya itu milik orang Mekah, dititipin ke Rasulullah SAW. Nabi yang ngangonin kambing itu dibawa sama Rasulullah. Jadi dulu banyak anak-anak muda seumuran Nabi yang begitu ngangonin kambing, ntar dibayar. Ya. Cuma kambing yang gembalakan oleh Nabi Muhammad SAW itu katanya lebih subur, lebih gemuk daripada kambing yang digembalain sama selain Rasulullah. Dan Nabi itu kalau ngembalain kambing di satu tempat, tahu-tahu rumput di tempat itu menghijau begitu saja.
Tahu-tahu hijau tuh rumput tumbuh nggak kelihatan tuh. Jadi tuh kambing anteng sama Rasulullah. Kambing itu merasakan nyaman karena gampang. Ente pernah dengar Nabi Khadir alaihissalam? Ana pernah jelasin ini kalau nggak salah. Nabi Khadir atau ada yang mengatakan juga dia wali bukan nabi, ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan wali. Kenapa disebut Khadir? Katanya Khadir itu dari kata akhdar, hijau. Karena Nabi Khadir itu setiap tidak singgah di satu tempat kecuali tempat itu akan subur, akan tumbuh pepohonan. Gampang tumbuhnya, hijau. Tempat itu akan menjadi subur begitu ya, menjadi asri katanya. Makanya dijuluki Al-Khadir. Jadi kalau Nabi Khadir aja datang ke satu tempat jadi hijau itu tempat, makanya disebut Khadir. Apalagi Rasulullah yang lebih mulia daripada Nabi Khadir, udah pasti. Rasulullah ke rumah Sayyidah Halimah lagi paceklik, lagi nggak ada tumbuh-tumbuhan, lagi kemarau panjang. Nabi datang, kambingnya semuanya kenyang, gemuk langsung. Gimana? Jadi riayah, inayah, perhatian Allah itu bukan cuma Nabi dari kecil, dari Nabi belum lahir, kakek-kakeknya diperhatiin sama Allah, apalagi nabinya. Ya, diperhatiin. Jadi kalau Nabi ngangonin kambing tuh, makanya orang-orang suka gembalain kambing, dititipin ke Rasulullah karena subur, masya Allah, kambingnya itu bagus, rapih, luar biasa. Dan semata-mata itu semua karena keberkahannya Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, Nabi nanti dari hasil gembalain kambing itu, Nabi ambil sekedarnya untuk kebutuhan pribadi Nabi. Selebihnya Nabi kasih bantu untuk pamannya Abu Talib. Nabi tinggal sama Abu Talib, bantu karena Abu Talib banyak keluarganya. Dan Abu Talib ini walaupun dia pemimpin, dia bukan kaya, dia fakir. Pemimpin yang fakir. Abu Talib itu pemimpin yang fakir. Makanya Rasulullah kalau habis ngangonin kambing ada rezeki lebih dikasih, bantuin buat pamannya. Sallallahu alaihi wasallam.